Ini Imelda. tinggal di mana nih? Enak. Enak apa itu di mana? Di bawah kantor desa. Kantor kain nenok sini? Tidak. Desa Desa wilayah Leon. Enak not. Oh, Enon Api. Nah, ini mau ke sekolah di mana? SMK Kristen Englasa. Ini jalan dari sini berapa kilo, Pilih? 5 kilo? Iya. Jalan rusak begini. Iya. Seberapa lama jalan rusak begini? 1 kilo. Berapa tahun ini rusak? Sulama kok? Sulama, lebih dari 5 tahun ada. Iya. Tiap hari jalan pi pulang. Iya. Kalau ada orang yang bangun ini di sini ya. Iya. Nah, bos sebagai anak-anak sekolah kira-kira jalan begini rasa apa? Ada rasa apa namanya? Bagaimana kamu pun jalan rusak begitu kamu ada rasa kurang itu toh? Iya. Oh. Nah, apa harapan bosong anak sekolah buat pemerintah kita untuk memperhatikan ini jalan dong? Supaya bisa dibangun lagi atau bagaimana? Supaya bikin baik, kok bagaimana? Iya. Kamu berharap supaya ini jalan bikin baik supaya bosong di sekolah bisa lancar begitu? Iya. Oh, baik. Mudah-mudahan pemerintah kita bisa melihat ini pengeluhan anak-anak SMP, SMK, Kristen Englasa. Jalan 5 kilo pergi pulang dengan jalan yang rusak begini tanpa fasilitas jalan yang memadai dan kendaraan tidak ada. Kiranya pemerintah kita baik provinsi maupun daerah bisa memperhatikan pengeluhan anak-anak kita ini. Ini menjadi cerminan bahwa keadilan, jalan yang berkeadilan belum nyata. Semoga kamu sukses begitu ya. Salam hormat. Ada pasang video kan? Bagaimana jemaat mau bertumbuh iman? Dia jalan sesuai menderita. Bagaimana dia mau hidup? Akses ini bagaimana pendidikan mau merata? Bagaimana kemajuan mau merata? Sebenarnya ini kalau pemerintah kasih anggaran atau DPR kasih anggaran servis saja ini jalan baik. Ya, anda kan? Mitra Global itu dimanapun berada, saya Ima Jen, reporter Global itu dalam sebuah kegiatan kebaktian rohani dan baksos dari Kupang. Kami hendak menuju ke Desa Kaineno, Amanatun Selatan atau wilayahnya adalah Amanuban Timur, jalur Amanatun Selatan, dari sini ke Kaineno, dari Onlasi ke Kaineno. Di Kie dan Onlasi kurang lebih 2-3 km itu jalannya rusak parah. Dan itu akses yang menghubungkan pusat kecamatan-kecamatan. Nah, ini juga salah satu di antara jalur Onlasi menuju ke Amanuban Timur, Mendela Anen. Ini akses rusak berat. Sementara pendidikan ada di sana, pendidikan kesehatan, dan ini persoalannya. Ini jalan begini rusak. Bagaimana akses pendidikan, bagaimana kesehatan masyarakat kalau jalan seperti begini? Video ini sebuah keprihatinan. Nah, ini menjadi persoalan buat kita. Semoga pemerintah kita bisa menarik peduli untuk masyarakat di Indonesia yang merdeka 78 tahun ini. Jalan yang berkeadilan, wilayah yang berkeadilan, supaya derajat kehidupan masyarakat jauh lebih baik. Terima kasih, sekian telah bersama Global 2 Indonesia. Salam hormat. masih sekolah baru dari darurat dulu yang penting kami bisa jadi
Kay Neno ikut sini kok. Adik Kay Neno ikut sini. Si Kay Neno Iya. Iya. Berarti garis turun. Adik amin. Bentar lagi. Ini jalan bukan aspal. Bergerak nah. Bapak sudah ambil gambar tapi terus. Sampai gambar dulu, tunggu situasi dulu. Ini pembawa atas ini seru. Karena kita ada yang ambil dari turun di bawah. Mana? Mari kita pergi ke air. Mari, siap. Siang Bapak. Nama siapa Bapak? Nama James. James Denapa. Bapak sudah lama di daerah ini Bapak? Iya, sudah lama. Nah ini ada jalan kurang lebih 1 atau 2 kilometer. Ini rusak berat di Bapak dari bawah sini. Ini di Onlasi, persis masuk kota kecamatan Bapak. Sejak kapan nih Bapak? Bapak tahu sejak kapan jalan rusak? Ini jalan ini rusak sudah cukup lama. Cukup lama ya? Ya, kurang lebih belasan tahun. Belasan tahun. Ya, sampai jalan memang fotonya harus diperhatikan oleh pemerintah ya. Karena ini akses apa namanya akses daerah untuk ini juga rusak. Iya. Artinya kalau mau ambil produksi ke sana juga tidak mungkin. Lalu kemudian mobilitas barang jasa juga terganggu, pendidikan anak-anak juga akses sekolah terganggu. Iya, terganggu. Nah harapan Bapak sebagai masyarakat? Kami harapan sebagai masyarakat tentunya pemerintah bisa melihat jalan-jalan yang rusak seperti dari sini kurang lebih berapa kilo dari Kie sampai ke sini, Kie ke Onlasi ya. Sampai ke sini. Ya. Kalau dari Kie sampai di Soe sana jalan sudah bagus, tapi dari Kie sampai di sini jalan agak rusak. Jadi pengharapan kami agar pemerintah bisa perhatikan ini jalan agar lebih baik supaya akses jalan untuk anak sekolah, ya, kesehatan juga begitu ya. Kesehatan juga agak ini supaya produksi pertanian juga bisa diakses ke kota. Gitu. Baik, terima kasih Bapak, sukses untuk komentarnya Bapak. Semoga pemerintah kita memperhatikan situasi jalan Kie Onlasi Kie. Ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Nama siapa nih? Semi Rodiliana Nubatunis. Ini? Yunita Poli. Ini? Yunti Busuk. Nah, teman-teman semua, ini kami tim mau kegiatan baksos di Kay Neno. Ya. Kami ikut ini jalan rusak sejak kapan? Selama ya? Ya. Sejak lu kelas berapa jalan rusak? SMP kelas 1. SMP kelas 1 jalan rusak. Ya. Dari sini sampai Onlasi ini berapa kilo? 10 kilo lebih ya? Ya. Rusak 10 kilo ya? Ya. Sejak SMP kelas 1 ini jalan sudah bangun-bangun. Ya. Nah, apa perasaanmu dengan jalan rusak begini? Sangat resah, susah kok? Iya. Nah, sekarang kamu mau punya harapan ke depan ini jalan baik kepada pemerintah, kamu mau bilang apa? Kiranya pemerintah bisa bikin baik ini jalan. Iya. Ini pi pasar juga lewat sini. Iya. Pi sekolah, pi pasar, pi kantor, pi kecamatan lewat sini. Iya. Rusak sejak SMP. Iya. Sekarang kelas berapa? Kelas 1 SMA.
Berarti sudah 2 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Jalan ini rusak 3 tahun. Iya. Oke. Baik. Mudah-mudahan Bapak-bapak pemerintah kita bisa mendengarkan pengeluhan kawan-kawan semua sehingga ini jalan ini bisa diperbaiki ya. Iya. Selamat belajar, semoga tetap sukses begitu ya. Setiap belajar supaya besok lusa jadi orang bisa perjuangkan kita punya daerah. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Salam pendidikan. Pagi ini saya, Pendeta Imajan Kari, ada di Kaineno. Dan masih ada satu toko jemaat saya punya bapak, Falom Nasi. Yunus Falom Nasi. Ini pendiri gereja, founding father, tapi juga orang tua di kampung dari nenek moyang sampai sekarang. Falom Nasi yang duduk di tanah ini dia. Ini toko. Nah Bapak, cerita sedikit dulu tentang Kotompung kampung dulu dan gereja. Bapak omong saja, omong dari mana Bapak omong? Ya ini kalau Kenapa nama Kaineno? Kaineno ini bukan ini Kaineno ini kita pun tanah di sini kan dulu Fatmolo toh. Oh Fatmolo. Kita punya moyang ini Wai don ini Menha ini kalau 4 ini habis lagi 2 dari daratan di bawah 2 dari ini Betul daratan ini 2 dari sini daratan dari Numpana sampai di Masih. Nunbana sampai Masih. Ya, Numpana di sana. Siap. Perbatasan batas. Lewat Nunbana sampai Masih. Masih. Oh. Ya. Luas itu Bapak. Luas. Dari timur sampai mana? Dari sini sampai di sini. Di Noikele. Ini sampai di Lesnon. Luar biasa. Luar biasa ini. Kan dulu ini pahlawan, ini musuh tuh. Pahlawan musuh. Ini Menha. Usir musuh yang datang di kampung. Usir musuh, mau datang. Mau dengar sampai di mana, apa bunyi di mana kau disu. Itu. Di Sudar. Ini Meo. Betul. Nah,
orang-orang itu duduk pertama dong bikin apa mulai di sini, orang tua mulai bikin apa Bapak cerita, mungkin ada Bapak ya. Ya, datang di sini juga habis raja-raja daun usi daun suruh yang ini main hak duluan habis baru main lima ini main hak habis main lima itu dia berperang musuh. Tapi main hak itu dia ini bilang ini seperti kita omong di bahasa Kampung bilang, oh kalau main hak ini tatikpah menua. Sana ko at numpang na masih. Masa karena tika fanik saat tika panik pemakianat. Kalau main ini macam semakin temu. Kalau main hak na tikumpahanik mo itu. Inmo itu saya naman po ano ko imanam na hakan bilang me. At ini saya pawon na po ni hawlom na. Manu kalau orang bertanu ni tahu no itu. Oh, kalau mu itu sih. Kalau mu itu sih, kalau senteli manam tuan itu Tono Ibadah. Jadi kalau orang di sana datang itu dia tidak boleh bikin susah karena ini falom nasi itu. Ini terkenal amat terkenal. Semua di sana. Iya. Jangan kau masuk sini kau. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Nah, waktu orang tua duduk itu terhubung dengan apa? Bangun gereja. Bangun gereja. Nah, itu. Gereja ini bangun dari kan dulu di sini. Seno. Di sini. Seno. Habis saya tua inog mesin Hasan itu. Hasan Nabi. Ya, itu Hasan habis 5 pentua. Oh begitu 5 pentua waktu Iya. Hasan 5. Habis ini bagi dari sana kau datang kasih berdiri Di sini di bawah situ. Ya. Di bawah ini. Habis itu makin lama makin kembang. Itu aneh. Sampai sekarang. Nasi. Itu luar biasa. Kan dulu masih berapa sah? Belum banyak Belum banyak. kakak sedikit sah. Masyarakat di sini juga kurang. Oh, Bapak. Sampai tua mungkin 4 atau 5. 4 saja. Habis tambah sampai sekarang sudah kembang 15. Wow. Luar biasa Bapak. Itu karena Tuhan pembaik Bapak itu pembaik. Banyak. Luar biasa sudah 15 itu semua. Ini sudah ribuan jiwa ribuan jiwa. Nah, sekarang mau ini rumah ini mau bikin luas, tambah luas. Mau bikin besar lagi luas ke arah sana. Nah, sekarang mau duduk rapa-rapa. Luar biasa Bapak. Nah, Bapak, ini kan daerah yang kaya dengan harta benda. Iya, Ini kita terlalu bersyukur Tuhan kasih kita berkat. Kita datang orang penyampaian datang itu miskin sekarang sudah dapat kaya. Ya, tanah kasih berkat. Ini Sehat selalu. Amin. sehat. Luar biasa. Sebuah perkembangan. Nah Bapak, ini kan sekolah anak-anak juga di sini. Dulu sekolah di mana kok? Sekarang sudah ada SMP, SD di sini. Iya, kan dulu di sini. Oh Seno. Di sini. Jauh di sana ya. Jauh. Kan kami sekolah di sini. Seno. Sekarang ini semua di sini. Seno puluhan kilometer di bawah sana. Iya. Melewati hutan. Iya. Daerah hutan itu. Tuhan biasa ikut kali. Kalau kami dari sini sampai di sini
begini, Oh, matahari begini. matahari begini sudah keluar. Kalau tadi gelap tidak bisa lewat. Iya, tidak bisa lewat, itu punah sih hutan. Begitu hutan. Jadi matahari sudah tinggi jam 7-8 baru mulai berangkat ke sana. Pulang juga jangan sampai malam, sudah agak terang, pulang sudah. Pulang. Sekolah sudah ada luar biasa. Gereja juga. Ini dari gereja juga begitu. Pindah dari sana kau terbuka di sini. Buka di sini juga begitu. Habis juga sekolah. Sekolah. Di sini. Nah sekarang sudah banyak. Nah, murid dan sebanyak Bapak. Nah, sekarang ini kita punya jalan, kita punya kampung nih ada di 2 kecamatan. Kita ke sana kota kecamatan di Oeekam. Kita naik ke atas kota kecamatan di Fatmolo. Kita ke atas lagi kota yang maju saya ada Onlasi. Nah, untuk kita mau ke Oeekam kita tidak mungkin putar ke niki-niki, buang waktu ke sana. Nah, sementara ini jalan pun rusak. Dia suruh rusak kapan ini Bapak jalan rusak ini? Ini jalan ini. Kami pilih beberapa kali kau bilang datang janji bilang. Yang janji siapa Bapak? Yang janji? Yang kau waktu kami ini pilih Dewan Dondon tidak datang lihat. Ini jalan. Seberapa tahun rusak ini dari rusak sih. Puluhan tahun ini Bapak. Puluhan tahun ini sampai sekarang mau bicara kan. Kalau hujan berarti tidak bisa lewat. Tidak bisa motor tidak bisa. Auto tidak bisa. Ini satu sedikit di situ mau lewat tidak akan lewat. Tidak akan lewat. Oh, tidak akan lewat ya Bapak. Ya. Siap. Tidak akan lewat, tetapi ini lancar. Siap. Mau jalan ke sini tidak bisa. Mau ke sini tidak bisa. Tidak bisa. Puluhan tahun Bapak saya. Nah, ini juga menutup kita punya akses ke mau ke Kupang atau mau ke kabupaten atau mau urusan pasti sudah bisa jalan selama musim. Nah, Bapak, apa harapan buat pemerintah kita? Jalan ini berapa kilometer dari Oeekam naik datang sampai ke Onlasi ini berapa kecamatan rusak. Nah, apa harapan Bapak sebagai tokoh adat, founding father bangun gereja, pendidikan juga Bapak dorong terlibat sampai SD SMP masuk. Apa harapan Bapak kepada pemerintah untuk kita pun jalan raya? Bapak harap apa? Bapak punya ingin apa? Pesan buat pemerintah untuk kita pun jalan raya. Ini mau sekarang ini mau bikin aspal. Pengerasan kau bikin supaya anak cucu bisa. Supaya jalan lancar. Sekarang ini kalau hujan tidak jalan. Betul Bapak. Ini jalan dengan air. Oh dengan air Bapak. Air. Bukan air tidak ada air ada. Air ada tapi mau di mana itu? Di mana kita pi. Mesti ada alat yang bisa deteksi. Iya. Nah, pakai juga orang-orang tua, tua adat. Karena orang tua adat kalau omong biar orang bilang di sana ada, dia bilang tidak ada, Bapak begitu ya. Ini bor-bor di sini di bawahnya. Tidak ada semua. Sudah berapa kali kobor sampai berapa meter? Tidak dapat. Ini pipa dong kas masuk sampai 10-20 juga tidak dapat. Berarti ada yang salah kok Bapak. Sebab ada yang 3-4 meter dapat. Dapat. Iya. Dong mungkin tidak melalui apa istilahnya. Mesti ada musyawarah barangkali. Musyawarah adat apa. Kita pun di sini. Kita doa. Doa Bapak minta. Harus doa minta Bapak. Ini pasti Dom Borjo tidak berdoa. Bapak, itulah pengalaman anak-anak kita Bapak. Anak muda ini dong pikir alat canggih itu bisa pakai untuk menemukan segala sesuatu. Padahal ternyata sudah terbukti bahwa alat canggih tidak Bapak. Harus dengan doa. Doa itu penting Bapak. Nah, minta sama Bapak. Minta maka akan diberi. Siap Bapak. Nah Bapak. Iya. Kalau Tuhan kasih lalu mana? Betul.
Tuhan mau kasih uang dari sana, kita lihat begini kasih. Melalui. Oh, Bapak. Mereka mesti minta, Bapak. Apapun Iya. terjadi harus minta, Bapak. Ya, Setuju. minta. Oleh ke Bapak betul harus minta. Ya. Luar biasa. Nah, Ya. Bapak punya harapan buat orang-orang muda dan anak cucu kita yang baru naik. Bapak punya harapan apa untuk mereka? Bapak mau harap anak-anak ini harus apa? Bapak punya harapan buat anak cucu kita di ini kampung. Ini kan Bapak. Kalau saya punya cucu keluarga banyak. Saya punya keluarga ini banyak. Banyak. Jadi kan kalau mau dapat ini Berkat harus setia kepada Tuhan. Rajin sekolah Bapak ya. sekolah. Harus. Kuncinya sekolah ya. Saya punya anak-anak orang sekolah. Semua harus sekolah. Sekolah. Supaya jadi orang pintar pulang bangun Iya. kampung. Sekarang ini di yang sulung ini pas ada di Jawa, Jauh. Jawa Timur. Sekolah luar Sekarang biasa. tuh sampai sana juga dapat istri. Luar biasa. Sudah Oh. berapa? Puji Tuhan. Karena mereka biar di sana pun mereka akan berdoa, akan membangun kampung. Iya, Luar biasa Bapak. Oh ini gereja. Nah ini juga memang nanti akan ada pengembangan gereja ya Bapak ya. Iya. Jalan raya ini juga harapan pemerintah bisa aspal. Untuk apa namanya anak cucu bisa akses, bisa keluar tidak seperti sesulit ini. Ini selama musim panas saja dia baik, tapi musim hujan pasti sudah tidak bisa jalan lagi Bapak. Nah, terima kasih untuk Bapak punya cerita-cerita tentang adat budaya kita. Ya, ini saya. Budaya kita harus dijaga Bapak, Iya. harus dijaga. Anak-anak kita sekarang suka pakai budaya-budaya luar Iya. yang tidak baik. Ini sekarang ini anak-anak sekolah ini sudah tahu ini. Menari Kampung juga, dari mana. semua kampung dari mana, tidak tahu tenunan juga dari mana begitu. Bikin sebarang-sebarang. Sembarang. Ada percobaan. Ya. Berarti kita mesti ajar mereka untuk hal-hal budaya kita, tenunan kita dan lain-lain. Punya anak-anak dong. Hati-hati. Hati-hati. Jangan bikin sebarang-sebarang. Moin punya bahasa, Ya. harapan, cita-cita harus anak-anak lanjutkan Lanjut. untuk membangun kampung ini. Oh, sampai di Amnatung bilang ini menyimak. Monima. Saya bilang ini menyimak itu dari belakang. Moinha yang pertama. Menhat yang pertama. Bapak ingat dong nama. Iya. Tahun berapa? Sudah tahu. Ini Ya. tahun 2006. Oh, Moinha saja. Orang terkenal orang tua cerita tentang Moinha. Ini yang menhat itu Tain Falo. Tain Falo. Tain Tain Falo. Wow. Luar biasa. Habis ini yang sulung ini Lising. Oh, Lisfalo. Lisfalo. Tain Falo, Lisfalo Ya, Lisfalo yang sulung. Sulung. Tapi waktu sampai di Noimuti itu, ini om datang kok mau kasih dapat mau istri, tapi dia bawa dengan orang pun sapi. Oh. Dia bawa ini dia punya istri dengan ini kerbau waktu kandung pahlawan ini. Nah, turut ini itu datang perampok habis foto betul. Oh, itu. Jadi dia tadi kita punya ini sekarang ambil sulung Tain Falo. Oke. Tain Falo oke. Dari tahun. Tahu lu. Ya, tahun Falo habis Builaka. Oh, Oilaka. Bui. Builaka.
Builaka, Tainfalo, Iya. lalu Lisfalo. Lisfalo. Iya, itu Moenha. mana? Ada Iya, 4 ya. Moenha. Coba Bapak ulang lagi. Tainfalo, Falo, Taunu. Taunu, Dua itu toinan itu. Toinan Tui. Toinan itu ite lisin na boy. Liuk nemnela. Oh, Lising. Lisin na boy. Nabui. Liuk nemnela. Oh, Jadi na boy. Laka es na huin banim. Ay, Laka es na huin kun banim. No banim bala no. Inyo maliri makaupi. Makenat. Pahlaw. Pahlawan. Tapi ini Tainfalo itu dia inatik pahaman menua nikunmu itu kan makekat nikunmu Neko. setika menam dia menunai ban itu Luar biasa. Ya. Wah, Bapak luar biasa. Saya dapat lagi cerita sejarah. Bapak yang tahu sejarah ini siapa? Tinggal Bapak saja. ya Susunnya ada lain tahu. ini rod omong kok karma kok pilih bertanya saya bilang iya Berarti tidak semua orang Bapak kasih tahu. Orang mana dulu ya Bapak ya? Iya. Puji Tuhan. Saudara saya merasa terberkati hari Minggu. Hari ini tanggal 10 bulan September tahun 2023. Kegiatan KKR MDC Misude Community yang diselenggarakan di Gereja Gemit Ebenezer Kaineno. Dulu tempat saya bersuka cita, menangis sini, hidup di sini, anak dan keluarga. Hari ini saya di sini dan tidak ada orang tahu tentang sejarah ini. Iya. Dan tokoh sejarah sudah tidak ada, tinggal hanya satu-satu. Hari ini saya merasa bersyukur di hari Minggu yang berbahagia, sejarah ini terungkap dari orang tua kita. Kiranya cerita sejarah ini akan nanti bermakna buat anak cucu kita. Kita akan simpan dengan baik supaya cerita ini menjadi cerita yang indah untuk anak cucu kita. Bapak luar biasa Bapak. Ini Bapak cerita hari ini tapi ceritanya saya akan simpan dengan baik. Semua anak cucu bisa lihat bahwa Falom Nasi masih ada sampai sekarang. Dan cerita ini nanti sebentar kita cerita lagi bersama Bapak. Terima kasih Bapak sayang. Tuhan berkati Bapak, umur panjang selalu. Shalom. Selamat siang Bapak Otmir Nomleni. Selamat siang Pak Pendeta Pak Imam. Penatua sekaligus penanggung jawab di Jemaat Gemit Ebenezer Kaineno. Sudah sejak kapan Bapak sayang? Ya, terima kasih Pak atas pertanyaan. Saya atas nama Bapak Otmir Nomleni masa jabatan 3 periode untuk melindungi menjaga gereja Ebenezer Kaineno dari awalnya orang tua Bapak Nahor Nabunome, Bapak
seluruh orang tua bergandeng tangan untuk membangun gereja Ebenezer Kaneno. Awalnya dari daun gewan, datang di atau pakai rumput, sampai masa jabatan kami berdoa dan Tuhan melimpahkan semua berkat lewat seluruh pendeta vikaris yang mendukung, sehingga dalam rumah gereja Ebenezer Kaneno sudah berjalan selama puluhan tahun. Sementara kami lihat kondisi rumah, kondisi jalan, sehingga selama kehadiran Pak Jekari bersama rombongan ada 2 malam melihat, melindungi dan berdoa bersama-sama kami sehingga KPI berjalan dengan baik. Hanya kondisi kami yang sementara yang pertama, jalan juga membuat kami jadi beban, sehingga di sini kami mohon kalau bisa mendukung kami lewat doa dan mendukung kami lewat semua pergumulan sehingga jalan juga baik, dan melihat kondisi rumah gereja kami sementara dalam kondisi yang tidak baik, sehingga rencana kami untuk bisa juga membuka fondasi yang baru di belakang dengan cakar ayam untuk bisa kalau bisa membangun karena masa depan anak-anak kami, dan semakin lama jemaat makin bertambah sehingga gereja kami juga tidak ada gangguan apa-apa, tidak ada, bukan karena memihak pada aliran, tetapi cukup beberapa gereja yang ada kami bergandeng untuk membangun pemerintah, gereja, sekolah. Maka di sini kami mohon kalau bisa Pak Pendeta Manuel Jengkari STH sebagai orang tua vikaris di Kaneno, sebagai dasar pendeta, dasar awal pendeta, maka kami mohon kalau kita sama-sama berdoa bergandeng tangan untuk membangun kampung ini seperti kampung Alor atau kampung mana saja. Itu yang kami mohon, penyampaian kami seperti itu saja, mungkin sekedar informasi atau penyampaian. Nah, ini kita punya jalan yang di depan sangat dekat gereja. Jadi rencana mau bangun gedung ke belakang sana. Ke belakang sana. Oh, sudah sangat dekat dengan jalan raya. Kaparu ini adalah jalan kabupaten kabupaten. Bukan jalan ini apa desa lagi. Desa lagi. Oh, sudah. Dia jalan kecamatan, jalan kabupaten. Oh, begitu Bapak. Oke. Maka di gedung gereja rencana kami mesti persiapan fondasi ke bawah sana ya. Agak jauh dari jalan raya. Oh, begitu baik. Oh, semoga berhasil nih Bapak. Ini dalam pergumulan, maka siap. Saya mohon doa bersama, kami juga tidak melupakan untuk kita sama, walaupun tepatnya pelayanan jauh, tetapi dalam doanya kita satu dalam doa Bapak. Jalan raya sendiri yang dari Onlasi ke sini kurang lebih berapa kilo Bapak? Kalau dari Onlasi datang ke Kaneno itu dia versi 12 kilo Pak. 12 kilo. Ini jalan belum aspal. Sejak tahun berapa Bapak ini? Ya, dia sudah menjalan belasan tahun Pak. Belasan tahun ya. Belasan tahun mengeluh betul, tetapi karena dalam kondisi yang seperti ini. Kami tidak tahu jalannya karena apa, sehingga pengeluhan kami menyampaikan tetapi tidak menjawab sampai sekarang ya. Sementara dari Kaneno ke Oekam itu juga seperti kilo, 8 kilo. Berarti dari sana Onlasi datang Kaneno 12 tambah 8 kilo berarti. Kaneno ke Oekam 8 kilo berarti dia 20 kilo. 20 kilo ini jalan rusak begini. Harapannya kiranya ke depan ada pihak-pihak terkait bisa mempedulikan, karena akses ke tempat dari sini ke sekolah SMA negeri juga jauh. Di Fort Molo kecamatan, SMP juga di sana. Lalu kemudian dari Tunis ONI juga datang ke Kenya cukup jauh. Jalan juga rusak begitu. Lebih repot Oke, baik. Oh, kiranya ini siap. Dari kami juga tidak bisa ke sana. Tidak bisa ke sana. Kalau hujan itu praktis jalan rusak begini. Ongkos kami naik motor satu orang naik. Ongkos mahal. Hanya bayar ojek sendiri jalan. Lalu tidak bawa barang. Dari belakang untuk menuju ke Onlasi Pak. Kami rasa kendaraan. Bayar ojek, barang muat di ojek. Kami jalan kaki. Ya. Karena jalan begini. Jalan begitu kalau agak berat. Baik Bapak. Semoga Bapak Otniel dan seluruh unsur majelis jemaat dan pemerintah desa bisa bergandeng tangan dengan pergumulan jalan raya ini, tapi juga pembangunan rumah Tuhan di sini. Kami doakan kiranya sukses Bapak Ot dan teman-teman. Salam sehat, selamat pagi, salam. Salam Pak, terima kasih.